Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Di hari yang indah ini, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 kita masih bisa mengikuti layanan podcast yaitu Kabar Bahalap dari Majelis Jemaat GKI Palangka 1 Gereja Hosana di Palangkaraya. Dengan Penetua Diakon Suryani Magdalena dari lingkungan pelayanan 4 yang akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9 dengan tema Orang Israel menghendaki seorang raja, dan melalui renungan yang ditulis oleh Pendeta Uga Moses MTH. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungan ini, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, maha kasih dan maha kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kami dalam segala waktu dan keadaan. Kami bersatu hati bersyukur untuk penyertaan dan anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami diberikan Roh Kudus untuk mampu menyampaikan tentang firman dan renungan firman Tuhan. Kiranya turut campur tangan Tuhan mengurapi telinga kami untuk mampu mendengar, mengerti, dan memahaminya. Suci kuduskanlah juga hati kami, dan jauhkanlah kami dari pikiran yang tidak menentu, agar firman yang disampaikan dapat kami taati, renungkan dan lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan terdapat dalam Injil 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anak yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Dan berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang jadi hak raja yang memerintah mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Renungan yang ditulis oleh Pendeta Uga Moses MTH dengan tema dipimpin Allah atau tidak. Saudara dalam kasih Tuhan, nas kita pada hari ini memperlihatkan bagi kita bagaimana ketidakpuasan bangsa Israel terhadap kepemimpinan Allah dengan Samuel sebagai perantara antara bangsa Israel dan Allah. Permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja yang memerintah atas mereka seperti bangsa-bangsa lain pada masa itu menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak sepenuhnya menganggap Allah sebagai pemimpin mereka. Namun sesungguhnya di atas semua itu tetaplah Allah
yang memiliki kuasa yang lebih besar untuk menjadi hakim dan memimpin bangsa Israel. Allah sendiri berfirman kepada Samuel bahwa bangsa Israel tetap tidak sepenuhnya taat kepada Allah. Bangsa Israel seringkali meninggalkan Allah dan beribadah kepada Allah lain. Permintaan bangsa Israel akan seorang raja bagi mereka, tentu hal ini menunjukkan bahwa mereka telah menolak Allah sebagai pemimpin atas mereka. Sebagaimana seperti kisah bangsa Israel yang kita ketahui, kita dapat melihat bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Ia adalah Allah yang adil dan tegas, tetapi penuh kasih. Ketika bangsa Israel tidak taat, maka Allah tidak segan turun tangan menghukum bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel taat, Allah tidak segan melimpahkan kasih dan berkat-Nya atas bangsa Israel. Sejak awal mulanya sampai dengan sekarang, bahkan selamanya, kita semua adalah milik Allah, ciptaan, kepunyaan, dan umat Allah. Oleh karena itu hiduplah dengan taat kepada Allah. Tetapi kita semua pun sama seperti bangsa Israel, punya kebebasan untuk memilih. Apakah kita mau hidup dipimpin oleh Allah? Hidup bersama dengan Allah atau tidak adalah pilihan saudara. Salah satunya melalui kisah bangsa Israel. Kita dapat mengetahui apa yang terjadi jika kita hidup taat kepada Allah dan ketika kita tidak taat kepada Allah. Tetapi sesungguhnya apalah kita jika hidup tanpa Allah. Amin. Demikianlah renungan yang disampaikan pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami di sepanjang hari yang kami lalui dan yang akan kami jalani, baik dalam tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Apabila setiap kali kami tidak ingin untuk Tuhan pimpin dan setiap kali kami punya potensi untuk menolak Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami bersama-sama, supaya tetap setia mengikut Tuhan. Biarlah semua itu tetap dalam pimpinan dan berkat Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu diberkati dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan biarlah firman-Mu senantiasa terbuka di dalam hidup kami, dan kami jadikan sebagai pedoman kami, membawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan yang kami sampaikan. Lawatlah dan jawablah setiap kami, karena petunjuk-Mu itulah sebagai satu-satunya dasar hidup kami. Karena kami selalu rindu untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Layakkanlah kami selalu bersyukur oleh karena Roh Kudus yang telah turun di dalam hati kami dan di tengah-tengah kehidupan kami, yang akan menguatkan dan memampukan kami untuk senantiasa berjalan dengan Tuhan. Ya Bapa-Ku yang ada di sorga, hamba-Mu ini ingin mendoakan juga segenap pendengar renungan ini, dimanapun mereka berada, baik dalam segala situasi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kiranya kami semua mengaku bahwa Engkau adalah Raja di hidup kami, dan Engkaulah pemimpin kami. Dan kami rindu pimpinan-Mu lah yang kami jalani di sepanjang hari hidup kami. Engkau tahu berbagai persoalan hidup umat-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka jangan berjalan sendiri dan menolak Tuhan, tapi tetap berpegang pada Tuhan dan dalam situasi apapun. Karena Engkaulah pemandu juru selamat kami, dan kami jadikan sebagai panduan untuk berjalan dalam kehidupan ini. Begitu juga umat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berilah kekuatan. Mereka yang sedang sakit Tuhan jamah, sembuh dan pulihkan. Mereka yang sedang bersedih Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang kehilangan panduan hidup, jadilah pemandu hidup mereka. Ya Tuhan, berilah sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan umat-Mu. Ini untuk tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu, kuserahkan seluruh anggota jemaat-Mu, anak-anak kami beserta anggota keluarga kami. Dan biarlah kami semua berjalan menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikianlah layanan podcast yaitu Kabar Bahala pada hari ini.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.